Dalam investasi saham, apakah harga saham dan nilai saham itu sama? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Dalam menuliskan filosofi investasinya, Warren Buffett pernah berkata bahwa pasar saham dipenuhi oleh individu yang tahu harga segala sesuatu, tetapi tidak tahu nilai sebenarnya. Memahami hal ini tentunya kita perlu mencerna lebih dalam lagi. Ternyata antara harga dan nilai itu adalah dua hal yang berbeda. Walaupun seringkali, apalagi ketika kita baru memulai investasi, yang kita tahu biasanya harga itu ya itulah nilainya. Padahal kan ada juga istilah berkata, harga adalah apa yang Anda bayarkan, sedangkan nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Untuk memperbesar kemungkinan kita mendapatkan harga yang kita inginkan ke depan setelah kita membeli saham, satu hal yang harus kita tahu bahwa harga dan nilai itu adalah dua hal yang berbeda. Harga bisa naik turun sesuai dengan kondisi market yang ada, sedangkan nilai tentu mengacu kepada perusahaan tersebut. Berapa nilainya ya sudah segitu. Ketika nanti kinerjanya bertumbuh ya nilainya juga akan bertumbuh. Ketika nanti kinerjanya menurun ya pasti juga nilainya menurun. Ketika perusahaan tersebut dikelola oleh manajemen yang kurang bagus, tentu secara nilai juga itu akan menurun. Dan ketika suatu perusahaan produknya itu punya brand yang lebih baik dari yang lain, nah itu akan juga menambah nilai saham tersebut. Maka dalam berinvestasi saham, memperhatikan harga dan nilai adalah dua hal yang berbeda, sangat penting dalam berinvestasi saham. Banyak kan hanya terjebak ya dengan harganya. Oh, harganya turun, pasti dia akan rebound. Maka ketika beli, dia tambah turun lagi. Ada yang sebaliknya. Oh, harganya naik, besok pasti naik lagi. Ketika beli, terkadang justru besoknya malah nyungsep. Nah, jadi yang penting nilai. Nah, kalau kita membeli saham karena nilai, saham itu boleh naik, boleh turun, tetapi tetap dia akan kembali kepada nilai intrinsiknya. Itu standarnya. Maka dalam membeli saham kan kita harus terlebih dahulu mencari nilai intrinsiknya, kemudian kita minta diskon. Karena setidaknya yang kita harapkan saham tersebut kembali ke nilai intrinsiknya. Jadi kalau kita sudah dapat diskon 30%, ya berarti kalau dia naik kan itu sudah lumayan tinggi. Dari harga 100 nilai intrinsiknya, kemudian kita membeli di harga 70, itu kan diskon 30%. Tetapi kalau dia naiknya itu bisa sampai 40% lebih untuk dari 70 mencapai 100. Jadi teman-teman, yang kita bayar itu yang kita dapatkan. Kalau nilai intrinsiknya 100, kita membeli di harga 120, maka itu yang kita dapatkan, harga 120. Maka jangan heran ketika dia nanti kembali ke nilai intrinsiknya, ke 100, bahkan mungkin dia sampai terdiskon ke 70. Kalau kita beli di 120 berarti kita sudah rugi 40% lebih. Itu yang perlu kita juga perhatikan dalam berinvestasi saham. Ya, jangan menyamakan antara harga dan nilai, karena harga itu adalah apa yang kita bayar, sedangkan nilai adalah apa yang kita dapatkan. Kita akan mendapatkan nilai dari pembelian kita, walaupun memang ya dalam investasi saham seringkali kita sudah menghitung harga wajarnya, tapi malah justru dia tidak kembali ke harga wajarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena begini ya, seandainya di kuartal 1 kita menghitung harga wajarnya 100, kemudian kita membeli di harga 70, ternyata masuk kuartal 2 kinerjanya memburuk, ya ditambah lagi mungkin misalnya perusahaannya ada kasus-kasus yang membuat perusahaan itu secara image-nya menurun, ya tentu secara nilainya juga perusahaan itu menurun, maka angka 700 merupakan angka yang salah ketika kita membeli. Tetapi tidak mengapa, karena kan kita membeli di saat memang harga wajarnya masih di angka 700. Tinggal kita analisa lagi dengan situasi yang ada, dengan keadaan yang ada, apakah perusahaan ini masih bisa pulih ataukah memang terus akan turun. Dan kalau kita mendapati dia sudah memang akan terus turun, ya kita tidak mengapa kita jual untuk kita alihkan ke saham yang lainnya. Tetapi kalau kita krisis sementara bisa akan membaik, nah kita kan bisa melakukan
strategi yang lain, yaitu kita bisa average down, atau kalaupun memang sudah tidak punya dana lagi ya tinggal menunggu saja, karena kita masih yakin bahwa dia masih bisa kembali ya ke harga 100, masih akan pulih kinerja dari saham tersebut. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Kemudian yang juga seringkali ya diabaikan berkaitan dengan nilai dan juga harga di sini, sebenarnya kan ini kita sedang berbicara tentang yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, harga yang kita lihat di layar ketika kita akan membeli atau menjual, yaitu yang kelihatan. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah kita harus bisa menemukan yang tidak kelihatan. Walaupun tepatnya seperti apa, seperti tadi kita ambil contoh nilai intrinsiknya 100, oke, mungkin tepatnya bisa berbeda ya, karena kan itu juga dipengaruhi oleh berbagai hal, tapi paling tidak kita punya gambaran lah. Oh iya, 100. Jadi ketika kita membeli di harga 70, ya untuk sesuatu yang tidak kelihatan kita sudah punya gambaran, oh ya dia nanti akan sampai ke 100. Jadi ada potensi kita mengalami keuntungan, apalagi dalam jangka waktu dia mencapai 100, ternyata kuartal-kuartal selanjutnya kinerjanya membaik ya, dengan laba bersih yang terus tumbuh, tentu kan nilainya yang dari 100 ini bisa naik lagi seiring dengan pertumbuhan kinerja dari saham tersebut. Maka ketika kita membeli di harga 70, ya bisa saja kita nanti menjual di harga 150, mungkin 200, artinya bisa mencapai beggar, bahkan itu bisa berkali-kali beggar. Nah, hal itu hanya akan terjadi jika setidaknya kita bisa menemukan yang tidak kelihatan. Walaupun tepatnya ya kita tidak tahu, itu bisa berubah, tapi kita menemukan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, yang kita kejar ini, sesuatu yang tidak kelihatan ini yang merupakan hasil analisa kita. Kita menemukan harga wajarnya sekian, dan itu yang kita kejar. Jadi kita jangan jadi investor hanya sekedar tahu, oh harga saham ini begini, oh harga saham ini begini, kemarin dia naik, kemarin dia turun, yang A naik, yang B turun, yang C sideways. Kita jangan hanya sekedar tahu ya harga dari saham tersebut, tetapi yang terpenting kita harus menemukan nilai sebenarnya dari saham tersebut. Maka keuntungan-keuntungan kita akan bisa dapatkan, karena ketika berbicara tentang yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, kita bahkan bisa menemukan yang tidak kelihatan. Oke, teman-teman, tetap semangat dan terus belajar berinvestasi. Semua butuh proses, tapi ketika kita menjalani dengan baik, maka hasil tidak akan membohongi usaha kita. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.